Halo semuanya, berjumpa dengan saya pada materi pembelajaran IF 2240 basis data dan juga sekaligus II 2250 manajemen basis data. Bersama saya Saiful Akbar. Kita akan membahas pada materi pembelajaran ini tentang integrity constraint, ya. Tujuan dari topik atau materi pembelajaran kali ini ada 4. Yang pertama adalah kalian diharapkan memahami tentang apa itu integrity constraint dan juga memahami pentingnya integrity constraint di dalam database. Berikutnya, yang kedua, kalian diharapkan mampu mendesain dan mengimplementasikan constraint dan assertion di dalam sebuah database. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu mendesain sebuah trigger yang memiliki beberapa control flow untuk menyediakan functionality yang diberikan pada sebuah database. Dan yang terakhir adalah kalian diharapkan mampu mendesain sebuah fungsi atau prosedur yang memungkinkan adanya aturan atau business logic yang diimplementasikan dalam SQL. Untuk tujuan yang keempat ini tentang fungsi dan prosedur, sebenarnya ada 2 cara bagaimana kita bisa mengimplementasikan business logic, ya, atau rules. Yang pertama melalui definisi dalam bahasa SQL di dalam database management system, dan yang kedua adalah pendefinisian business logic melalui definisi di dalam program aplikasi. Topik kali ini membahas tentang pendefinisian business logic atau rules yang diimplementasikan di dalam SQL. Ini adalah 4 tujuan dari topik pembelajaran kali ini. Kita mulai dengan pengertian dari integrity constraint, ya. Apa yang dimaksud sebagai integrity constraint? Integrity constraint ini mengacu pada konsistensi dari data di dalam sebuah database. Integrity constraint tidak mengenforce kebenaran dari data. Nah, apa yang dimaksud sebagai konsistensi dan apa yang dimaksud sebagai kebenaran, truth atau correctness dari data, ya. Konsistensi berkaitan dengan aturan, ya. Jadi misalnya saja kita mengatakan bahwa saldo bank dari sebuah account itu harus lebih besar dari 0. Maka konsistensi ini dijaga melalui apakah aturan itu memang terpenuhi selalu, ya. Jadi integrity constraint untuk menjaga konsistensi ini memastikan bahwa aturan bahwa saldo harus lebih besar daripada 0 itu selalu terpenuhi. Sementara correctness, saya ambil contoh misalnya, kalau kita bicara seseorang mempunyai akun, kemudian saldonya apakah dia nilainya 10 juta, 1 juta, 20 juta, dan seterusnya, benar salahnya, ya, apakah itu sesuai, apakah memang benar bahwa dia mempunyai saldo sejumlah itu adalah correctness-nya. Dan ini tidak dijamin oleh integrity constraint. Integrity constraint hanya menjamin tentang konsistensinya terhadap aturan, ya. Nah, integrity constraint ini menjaga agar kerusakan yang sifatnya accidental di dalam database ini tidak terjadi, ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan memastikan bahwa perubahan yang memang diotorisasi ke dalam database itu tidak menghasilkan kehilangan konsistensi data yang sudah didefinisikan, ya. Nah, sebuah database ini mungkin memiliki berbagai integrity constraint, ya, dengan berbagai kompleksitasnya. Ada beberapa contoh yang bisa kita lihat di sini. Misalnya saja bahwa kita bisa mendefinisikan bahwa sebuah checking account itu harus memiliki saldo lebih besar dari 10.000 US dollar misalnya, ya. Atau bisa juga
contoh yang lain bahwa seorang pegawai bank itu gajinya itu minimal 4 US dollar per jam misalnya. Ya. Contoh yang lainnya lagi adalah seorang customer harus memiliki phone number yang artinya adalah isian dari atribut atau kolom phone number itu tidak boleh nol. Ya. Ini adalah beberapa contoh dari bagaimana kita bisa menyatakan adanya constraint atau tadi aturan untuk menjaga konsistensi dari data sesuai dengan aturan yang kita definisikan. Nah, bagaimana cara mendefinisikan constraint? Di layar tampak sebuah contoh definisi constraint. Ya. Kita lihat di sini, kita mendefinisikan sebuah constraint bernama SC3 yang memastikan bahwa tidak ada dari klausa SMT ini, bahwa tidak ada di dalam relasi S yang statusnya kurang dari 1 atau statusnya lebih dari 100. Ya. Nah, ketika constraint ini didefinisikan, maka sistem basis data itu akan pertama kali dia akan memastikan bahwa situasi database yang sekarang, kondisi dari database yang sekarang ini memenuhi constraint tersebut. Dicek dulu, dipastikan. Apabila ternyata tidak memenuhi constraint tersebut, maka constraint yang baru didefinisikan tadi akan ditolak atau di-reject. Sedangkan apabila itu terpenuhi, maka constraint tersebut diterima dan kemudian akan diterapkan, akan di-enforce ya, dari titik pendefinisian itu sampai kemudian berikutnya. Setelah terlebih dahulu dipastikan bahwa kondisi yang sebelumnya dari kondisi current database-nya ini memenuhi constraint tersebut. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di tujuan dari kuliah kali ini, ada dua pendekatan untuk mendefinisikan constraint. Ya. Pendekatan yang pertama adalah melalui apa yang disebut sebagai declarative integrity support. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mendefinisikan integrity constraint melalui cara deklaratif yang merupakan bagian dari sebuah sistem database. Cara yang kedua adalah procedural integrity support, ya, di mana kita bisa mendefinisikan integrity constraint melalui cara prosedural dan ini didefinisikan di dalam program aplikasi. Beberapa contoh yang lain dari constraint kita bisa amati, kita bisa lihat di layar ya. Misalnya saja yang pertama, seorang instruktur itu harus memiliki nama ya. Atau dengan kata lain bahwa atribut nama instruktur itu tidak boleh nol ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh ada dua instruktur yang memiliki instruktur ID yang sama ya. Ini terkait dengan constraint sifat keunikan dari nilai atribut sepanjang seluruh instance datanya ya. Nah, yang berikutnya adalah setiap nama departemen di dalam relasi course itu harus memiliki nama departemen yang match dengan dia di relasi departemen. Ya, ini sering disebut sebagai referential integrity. Ya, jadi mengacu kepada nama departemen dalam relasi departemen yang ada. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah budget dari sebuah departemen harus lebih besar daripada 0. Ya. Ini adalah contoh-contoh dari bagaimana kita bisa memberikan constraint ya, kepada database. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang beberapa jenis atau skema klasifikasi dari constraint. Pada dasarnya ada 4 klasifikasi atau ada 4 jenis dari constraint. Yang pertama adalah yang disebut sebagai type constraint ya. Berikutnya yang kedua adalah attribute constraint,
yang ketiga relation atau relevant constraint, dan yang terakhir adalah database constraint. Sesuai dengan namanya, maka scope dari pendefinisian constraint ini terkait dengan nama yang disebutkan di sini, ya. Jadi misalnya type constraint atau type constraint ini menspesifikasikan nilai yang diizinkan, nilai-nilai yang legal dari tipe yang diberikan, ya. Jadi levelnya pendefinisian di level atau di scope tipe. Nah, yang berikutnya atribut constraint ini menspesifikasikan nilai-nilai yang diizinkan untuk sebuah atribut yang diberikan, ya, dari atributnya. Lebih jauh lagi, relation constraint ini menspesifikasikan nilai yang legal untuk sebuah relasi yang diberikan. Atau secara sederhana kita bisa menyatakan dengan bahasa lain bahwa sebuah relation constraint itu memastikan bahwa setiap baris data di dalam tabel, di dalam database yang sudah didefinisikan relation constraint-nya itu harus memenuhi nilai-nilainya sesuai dengan relation constraint yang diberikan. Dan yang terakhir adalah database constraints. Ini adalah scope yang paling luas, ya, menspesifikasikan nilai yang legal dari sebuah database, ya, yang diberikan. Nah, ini sesuai dengan namanya, maka ini menyangkut sebuah database yang artinya tidak terbatas hanya satu relasi saja, dua atau lebih relasi. Baik, kita coba lihat secara lebih detail beberapa contoh dari jenis-jenis constraint yang tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Yang pertama, type constraint, ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa sebuah type constraint itu merupakan constraint yang spesifikasikan atau melakukan enumerasi, ya, terhadap nilai yang diizinkan dari sebuah tipe. Sesuai dengan namanya, maka ini diterapkan untuk membatasi sebuah tipe itu harus seperti apa, ya. Jadi contohnya di sini kita mendefinisikan sebuah tipe baru, ya, sebuah tipe baru namanya weight yang pada dasarnya dia berangkat dari tipe terdefinisi namanya rasional, ya, dan kita definisikan constraint-nya dengan nama constraint weight, di mana kita nyatakan bahwa weight ini itu harus lebih besar daripada 0. Ya, artinya tipe ini membatasi nilainya, membatasi atribut-atribut yang didefinisikan tipenya sebagai tipe weight ini nilainya harus lebih besar daripada 0. Ya. Tetapi pendefinisian tidak pada atribut yang spesifik, tetapi pada tipenya. Sehingga berbagai macam atribut yang tipenya adalah tipe weight itu nanti harus nilainya lebih besar daripada 0. Ya. Nah, type constraint ini dicek secara langsung di dalam database apakah bisa dipenuhi atau tidak, ya. Nah, berikutnya adalah atribut constraint, ya. Sebenarnya ini di satu sisi agak mirip dengan type constraint, tetapi perbedaannya adalah kalau type constraint itu kita tempat mendefinisikannya ada di tipe, ya, sehingga atribut-atribut yang bertipe tertentu yang constraint-nya didefinisikan itu harus mematuhi nilainya harus mematuhi constraint yang didefinisikan di tipe. Nah, sementara kalau atribut constraint di sini kita mendefinisikan sebuah constraint, ya, yang memang dengan tipe yang dispesifikasikan, ya, mendefinisikan constraint dengan tipe yang dispesifikasikan. Jadi kalau misalnya numerik, ya dia mengikuti pendefinisian dari nilai yang diizinkan untuk numerik itu seperti apa, misalnya semacam itu, ya. Baik, nah berikutnya adalah relation constraint. Sesuai dengan namanya, relation constraint ini adalah sebuah constraint pada sebuah relasi individual, ya. Pada sebuah relasi individual. Dengan bahasa sederhana adalah nilai yang legal yang diizinkan untuk seluruh baris yang ada di dalam tabel seperti apa, ya. Kita ambil contoh, misalnya kita bisa mendefinisikan sebuah constraint namanya SC5 yang memastikan, ya, apakah atau yang memastikan bahwa S itu harus memenuhi situasi ini, ya. Apa situasi ini?
Situasi ini adalah bahwa tidak boleh ada melalui klausa SMT ini, tidak boleh ada pada relasi S city yang nilainya sama dengan London dan sekaligus statusnya itu tidak sama dengan 20, ya. Jadi jika query ini dilakukan terhadap S, ya, maka harusnya SMT, harus empty. Nah, relation constraint ini dicek secara immediately, ya, secara langsung pada saat itu juga apakah memenuhi atau tidak. Jenis constraint yang terakhir adalah database constraint, ya. Sesuai dengan namanya, database constraint ini adalah sebuah constraint yang berkaitan dengan hubungan antara dua atau lebih relasi yang distinct, relasi yang berbeda. Jadi menyangkut situasi secara umum dalam database, tidak hanya menyangkut satu relasi saja, ya. Jadi 2, 3, 4 dan seterusnya dari relasi-relasi yang berbeda, ya. Ambil contoh, misalnya kita mendefinisikan constraint bernama DBC 1 yang memastikan bahwa tidak boleh ada situasi yang seperti ini, ya, seperti yang ada di layar yang bisa kalian lihat, ya. Apa itu situasi yang tidak diizinkan? Bahwa ketika S dijoin dengan SP, ketika relasi S dijoin dengan relasi SP, maka tidak boleh ada status kurang dari 20 dan quantity lebih dari 500, ya. SMT artinya tidak diizinkan itu. Oke. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya di mana constraint itu dilakukan pengecekan apakah dipenuhi oleh database atau tidak secara immediately, secara segera. Pada database constraint ini pengecekan keterpenuhannya itu tidak langsung dilakukan, ya, saat itu juga, tetapi di defer pada akhir transaksi. Artinya apa? Artinya adalah jika sebuah database constraint itu tidak terpenuhi, gagal di akhir transaksi, maka barulah transaksinya di rollback, ya. Di rollback ke kondisi semula, sehingga beberapa eksekusi yang ada itu tidak dilakukan karena tidak memenuhi constraint tersebut. Baik, demikian bagian pertama dari topik integrity constraint. Pada bagian berikutnya kita akan membahas beberapa topik tambahan terkait dengan integrity constraint. Sampai jumpa.